Negara ini butuh restorasi, bukan butuh Anies Baswedan. Orang yang didukung sama tukang suap, kaum intoleran, radikal dan teroris, koruptor, kok malah berani-beraninya tanpa rasa malu malah mau jadi calon presiden. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Mata Kiri, semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Ternyata ada relawan Anies Baswedan di balik OTT yang dilakukan oleh KPK kepada Bupati Bandung yang nonaktif saat ini. Relawan Anies Baswedan menjadi orang yang menyuap bupati. Sudah dijadikan tersangka juga orang yang menyuap Yana Mulyana yang merupakan pendiri Balai Anies Baswedan. Relawan garis keras, seradikal teroris itu menjadi orang yang kurang ajar dan melawan konstitusi dengan cara melakukan aksi suap kepada Yana Mulyana. Yang ada di belakang Anies Baswedan semakin banyak, selain kaum intoleran radikal dan teroris, ada juga koruptor. Kita melihat bagaimana dukungan kepada Anies Baswedan itu terus-menerus dilakukan oleh mereka-mereka yang bermasalah di negeri ini. Gerombolan Anies Baswedan yang saat ini kasus Formula E-nya mangkrak karena ada konflik kepentingan di KPK, mulai melakukan gerilya dengan cara mencari uang. Tukang sop koruptor yang merupakan pendiri Balai Anies Baswedan harus ditanya atau duitnya datang dari mana. Karena biasanya uang haram itu ada saja koneksi-koneksi ke orang-orang atas. Kelakuan Anies Baswedan dan pendukungnya memang 11-12 soal anggaran. Soal anggaran mereka nggak becus dan justru malah menjadi rusak. Komisi Pemberantasan Korupsi juga sampai saat ini masih kelihatan sangat pengecut dan belum berani membongkar kasus Formula E. Katanya sih mereka orangnya saat ini sedang nyapres. Padahal kalau mau dilihatkan bukan karena dia nyapres maka boleh bebas dari hukum kan. Sangat kelihatan sekali masih ada transaksi-transaksi kepentingan dan barter kasus soal hal ini. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat pasti akan jatuh juga. Sepintar-pintarnya orang menutupi kebusukan pasti baunya akan tercium. Inilah yang menyebabkan Anies Baswedan tidak mungkin bisa nyapres karena masalahnya terlalu banyak. Yang paling lucu adalah Yana Mulyana ini sebelum ditangkap KPK, dia masih sempat mengisi ceramah soal kejujuran dan integritas sebagai aparatur sipil negara. Bacotnya ini sangat mirip dengan Anies Baswedan. Seperti tidak punya malu, ngomongin soal kebaikan tapi dirinya masih bermasalah dengan hal korupsi dan terima suap dari relawan Anies Baswedan. Tidak heran kalau banyak berita bahwa info A1 Anies Baswedan tidak bakalan bisa nyapres dan tidak dapat tiketnya karena memang orangnya terlalu bermasalah. Justru lucunya Partai Nasdem adalah partai yang mengusung orang ini menjadi calon presiden. Tapi saat ini kita melihat bahwa Anies Baswedan sudah mulai ditinggalkan. Dan dia malahan kesepian sehingga melakukan safari politiknya ke 25 tempat sendirian. Tanpa ada yang nemenin. Dan private jet yang tersedia sudah diambil balik. Saya sih berharap orang ini dapat buah karma yang ia perbuat selama ini. Semoga saja kita mendapatkan hasil akhir yang membahagiakan. Yakni presiden yang terpilih pada tahun 2024 adalah presiden yang menyuarakan hati nurani rakyat, bukan malah didukung oleh tukang suap. Negara ini butuh restorasi, bukan butuh Anies Baswedan. Orang yang didukung sama tukang suap, kaum intoleran, radikal dan teroris, koruptor, kok malah berani-beraninya tanpa rasa malu malah mau jadi calon presiden. Akhir kata saya Mata Kiri pamit undur diri, salam hormat, salam NKRI, harga mati, wassalam.